Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debi Saputra, saya dari kelas CF02 dengan NIM 23115480. Dan saya di sini akan membacakan soal yang saya buat, yaitu tugas organisasi dan arsitektur komputer. Dan yang pertama ada mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer, yaitu jawabannya memori cache sangat penting karena berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang sangat cepat, ditempatkan di antara CPU dan memori utama atau RAM. Cache menyimpan data yang sering diakses oleh CPU sehingga CPU dapat mengaksesnya lebih cepat daripada mengakses RAM. Ini meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan karena mengurangi latensi atau waktu akses data. Tanpa cache, CPU akan sering menunggu data dari RAM yang lebih lambat sehingga memperlambat proses komputasi. Yang kedua, ada apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache? Yang pertama ada L1 cache. Cache ini adalah tercepat tetapi memiliki ukuran yang paling kecil. Biasanya dibagi menjadi dua bagian: instruction cache untuk menyimpan yang instruksi yang sering digunakan dan data cache untuk menyimpan data. L1 cache berada sangat dekat dengan inti CPU. L2 cache lebih besar dari L1 cache namun sedikit lebih lambat. L2 biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tidak muat di L1 cache tetapi masih diakses cukup sering. L3 cache merupakan cache terbesar tetapi juga paling lambat dibandingkan dengan L1 dan L2. L3 biasanya dibagikan di antara beberapa inti CPU. Tujuannya adalah untuk mengurangi bottleneck antara L2 cache dan RAM. Yang ketiga ada jelaskan tentang mapping cache memori. Yang pertama ada direct mapping. Di setiap blok memori utama hanya bisa dimasukkan ke satu lokasi tetap di cache. Kelebihannya sederhana namun dapat menyebabkan konflik jika dua blok memori yang berbeda dipetakan ke tempat yang sama. Yang kedua ada associative mapping. Blok memori dapat dimasukkan ke lokasi manapun di cache. Ini lebih fleksibel tetapi membutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks. Yang ketiga ada Z associative mapping. Kombinasi dari direct mapping dan associative mapping. Cache dibagi menjadi beberapa set dan di setiap blok memori dapat ditempatkan di mana saja dalam satu set tertentu. Ini memberikan keseimbangan antara kompleksitas dan efisiensi. Yaitu yang keempat ada jelaskan tentang algoritma penggantian cache memori. Harus dimasukkan sistem perlu mengganti blok yang ada. Algoritma penggantian cache memori menentukan blok mana yang akan diganti. Yang pertama ada last recently used atau LRU. Blok yang paling lama diakses akan diganti. First in first out FIFO. Blok yang dimasukkan paling awal akan diganti. Less frequently used LVU. Blok yang paling jarang diakses diganti. Yang keempat ada random replacement. Blok yang akan diganti dipilih secara acak. Algoritma yang digunakan bergantung pada kebutuhan sistem untuk menjaga keseimbangan antara kinerja dan efisiensi. Yang terakhir ada yang kelima, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Itu ada salah satu memori yang sedang saya gunakan dalam RAM, random access memory. RAM adalah memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Akses ke RAM sangat cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard disk, namun lebih lambat dibandingkan dengan cache. Ketika daya mati, data di RAM akan hilang, volatile memory, sehingga RAM terutama digunakan untuk mendukung proses yang sedang berjalan dalam sistem komputer. Jadi cukup sekian, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.